Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Temuan artefak-artefak misterius yang tersebar ke seluruh penjuru dunia berikut ini seakan menantang akal sehat dan pemahaman kita tentang sejarah dan teknologi kuno. Dari kapal yang terkubur di bawah piramida Giza, struktur megalitik raksasa di tambang Yangsan, hingga monolit wanita tanpa kepala di Tamtalk, Meksiko. Ada juga tembikar berwajah manusia tersenyum dari Tiongkok, iguana batu dari peradaban Moche di Peru, dan mumi aneh di Nazca. Semuanya memicu rasa penasaran. Penemuan-penemuan ini membuka pintu menuju rahasia yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat peradaban kuno. Selain itu, ada artefak lain yang menambah misteri, seperti paku dengan 6 wajah manusia di Swedia, situs selva di Milano di Italia, papan permainan kuno di Tibet, kolam dan air mancur Bizantium di Israel, hingga jejak tangan kuno di Skotlandia. Semua penemuan ini menantang batasan pengetahuan kita dan mengundang spekulasi tentang teknologi kuno yang hilang, ritual keagamaan, dan budaya peradaban masa lalu. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 12 artefak arkeologi paling misterius yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan hingga saat ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Kapal terbang di bawah piramida Giza. Pada tahun 1954, sebuah penemuan yang mengejutkan dunia arkeologi terjadi di kompleks piramida Giza. Di bawah tumpukan balok batu kapur yang tersusun rapi, tersembunyi sebuah kapal Mesir kuno berukuran besar. Kapal ini telah terkubur selama lebih dari 4.000 tahun, tertidur dalam kegelapan sejarah. Kapal ini diyakini milik Firaun Khufu, sang penguasa Mesir kuno yang membangun piramida Agung Giza. Penemuan ini begitu penting sehingga pada tahun 1985, Museum Perahu Matahari Giza dibangun tepat di lokasi penemuan untuk melestarikan kapal ini. Museum ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk menjaga kapal tetap utuh. Kapal Khufu ini adalah salah satu kapal tertua dan terawat terbaik dari zaman kuno. Panjangnya mencapai 44 meter dan lebarnya 6 meter, menjadikannya kapal utuh tertua di dunia. Para ahli kagum dengan detail dan keindahan kapal ini yang dibuat dengan teknik sail first menggunakan kayu cedar Lebanon. Yang lebih menakjubkan, kapal ini diyakini masih bisa berlayar jika dimasukkan ke dalam air. Namun, tujuan pembuatan kapal ini adalah yang paling membingungkan. Kapal ini tidak pernah dimaksudkan untuk berlayar di air, melainkan untuk berlayar di langit. Konsep ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Bagaimana mungkin kapal ini bisa terbang? Apakah ini hanya simbolisme religius atau ada teknologi yang hilang dari peradaban kuno? Ketika ditemukan, kapal ini terurai menjadi 1224 bagian, tetapi bagian-bagiannya diletakkan dengan rapi dan teratur. Proses rekonstruksi kapal ini memakan waktu bertahun-tahun dan dipimpin oleh Ahmed Yusuf Mustafa. Ia harus mempelajari teknik pembuatan kapal Mesir kuno dengan cermat sebelum memulai rekonstruksi. Meskipun disebut sebagai perahu matahari dan diyakini sebagai kapal ritual untuk membawa raja bersama Dewa Matahari Ra melintasi langit, kapal ini menunjukkan tanda-tanda telah digunakan di air. Fakta ini membingungkan para peneliti. Mungkinkah kapal ini memiliki fungsi ganda, baik sebagai kapal ritual maupun kapal fungsional? Penemuan kapal Khufu memunculkan pertanyaan tentang teknologi dan kepercayaan Mesir kuno. Apakah kapal ini bukti teknologi canggih atau hanya simbol religius semata? Penemuan struktur megalitik Yangsan. Penemuan struktur megalitik di tambang Yangsan, Tiongkok telah menggemparkan dunia arkeologi dan menantang pemahaman kita tentang kemampuan peradaban kuno. Terletak di Provinsi Jiangsu, tidak jauh dari kota Nanjing, situs ini menyimpan batu-batu raksasa dengan berat mencapai belasan ribu ton. Yang paling menakjubkan adalah batu terbesar yang diperkirakan memiliki berat sekitar 16.250 ton metrik, jauh melampaui batu-batu yang digunakan dalam pembangunan piramida Giza.
Keunikan situs ini terletak pada fakta bahwa batu-batu tersebut tampaknya ditinggalkan di tengah proses pengerjaan, memberikan gambaran jelas tentang teknik pemotongan yang digunakan, namun juga menimbulkan teka-teki tentang rencana pembinaannya. Signifikansi penemuan ini tidak bisa diremehkan. Selain membuktikan kemampuan teknik yang sangat maju dari peradaban kuno Tiongkok, struktur ini juga membuka pertanyaan baru tentang tujuan pembuatannya. Para ahli masih memperdebatkan apakah struktur ini dimaksudkan sebagai bagian dari mausoleum, kompleks kuil, atau bahkan komponen dari sebuah kota atau istana. Bahan utama yang digunakan adalah granit, dipilih karena ketahanannya. Proses pembuatannya diduga menggunakan kombinasi teknik pembelahan dengan pasak kayu yang dibasahi dan alat-alat logam. Meskipun detail pastinya masih diperdebatkan. Misteri terbesar yang menyelimuti situs Yansan adalah rencana pemindahan batu-batu raksasa tersebut. Berbagai teori telah diajukan, mulai dari penggunaan sistem roller dan tuas, hingga spekulasi tentang teknologi anti-gravitasi yang maju. Namun tidak adanya jejak sistem pengangkutan di lokasi semakin menambah teka-teki ini. Kontroversi juga muncul seputar usia struktur, dengan pendapat yang beragam mulai dari masa dinasti Ming hingga zaman prasejarah. Perdebatan lain berfokus pada tingkat teknologi yang diperlukan untuk menciptakan struktur seperti ini. Dengan beberapa ahli yakin bahwa harus ada teknologi yang lebih maju yang belum kita ketahui. Penemuan struktur megalitik Yangsan adalah salah satu artefak arkeologi paling menakjubkan di dunia, yang mendorong penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah manusia. Situs arkeologi Tamtauc. Di tengah lebatnya hutan Huastec, Meksiko, tersembunyi sebuah situs arkeologi yang penuh misteri, yakni Tamtauc. Ditemukan pada tahun 1985 oleh arkeolog dari Universitas Nasional Autonoma de Mexico. Situs ini terletak di pedalaman San Luis Potosi. Meskipun lokasinya terpencil, Tamtauc segera menarik perhatian para peneliti karena keunikan artefak-artefaknya. Diperkirakan berasal dari periode preklasik tengah sekitar 600 sebelum Masehi. Situs ini menawarkan wawasan baru tentang peradaban kuno di wilayah Huasteca dan menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Fokus utama di Tamtauc adalah sebuah monolit batu besar dengan relief seorang wanita yang diapit oleh dua figur wanita tanpa kepala. Keunikan ini memicu spekulasi bahwa Tamtauc mungkin merupakan pusat keagamaan yang dipimpin oleh pendeta wanita. Selain itu, penggunaan simbol angka 13 yang berulang pada monolit tersebut mengarahkan beberapa peneliti pada dugaan bahwa benda ini mungkin berfungsi sebagai kalender lunar. Jika benar, ini akan menjadi bukti sistem penanggalan tertua di Amerika, mendahului catatan sejarah yang ada sekitar 2 milenium. Keberadaan Tamtauc menantang pemahaman konvensional tentang kronologi peradaban di wilayah tersebut. Artefaknya menunjukkan perbedaan signifikan dengan gaya seni Olmec yang dominan pada masa itu, memunculkan teori tentang adanya kelompok etnis Proto-Huastec yang berkembang independen atau ekspansi budaya Olmec yang lebih luas. Dominasi figur wanita dalam ikonografi situs ini juga menantang pandangan tradisional tentang struktur sosial patriarkal, membuka kemungkinan adanya sistem matrilineal atau masyarakat yang didominasi perempuan di Huasteca kuno. Namun, meskipun telah banyak diteliti, situs ini masih menyimpan banyak misteri, terutama karena tantangan lingkungan dan pertimbangan etnis dalam penelitian lebih lanjut. Potongan tembikar berwajah manusia. Pada tahun 1985, sebuah penemuan arkeologi yang luar biasa terjadi di desa Shuangdun, Tiongkok. Lebih dari 600 keping tembikar kuno digali dari situs tersebut, memberikan wawasan berharga tentang peradaban masa lalu. Sebagian besar tembikar ini sekarang dipajang di Museum Anhui Bengalu, memikat pengunjung dengan keindahan dan sejarahnya. Namun, di antara ratusan tembikar tersebut, ada satu yang menonjol dan membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam. Potongan tembikar ini menampilkan wajah manusia yang diyakini sebagai seorang wanita. Yang membuatnya istimewa adalah ekspresi wajahnya yang tampak seperti senyum. Para ahli percaya bahwa ini mungkin merupakan upaya tertua yang pernah tercatat dalam sejarah,
di mana seorang seniman berusaha mengabadikan senyum manusia pada sebuah karya seni. Untuk mengungkap usia artefak yang menakjubkan ini, para ilmuwan menggunakan teknologi karbon 14. Hasilnya sungguh mengejutkan, menunjukkan bahwa tembikar tersebut berusia sekitar 7.300 tahun. Penemuan ini semakin menarik karena tidak ada satupun dari 600 keping tembikar lainnya yang memiliki gambaran serupa. Selain itu, keunikannya semakin bertambah karena tidak adanya prasasti Cina kuno pada tembikar ini. Sebuah ciri yang membedakannya dari yang lain dan membingungkan para akademisi. Temuan ini memicu berbagai spekulasi menarik tentang peradaban Xuangdun. Beberapa ahli berpendapat bahwa peradaban ini mungkin bersifat matriarki, dipimpin oleh seorang pendeta wanita atau penyihir yang dihormati oleh rakyatnya. Wajah yang tergambar pada tembikar tersebut bisa jadi merupakan representasi dari pemimpin spiritual ini. Meskipun semua ini masih berupa dugaan, ada satu detail menarik lainnya pada tembikar tersebut, yaitu tanda di dahi wajah tersebut. Tanda ini membuka kemungkinan lain bahwa tembikar ini mungkin merupakan persembahan kepada Dewa Matahari. Meskipun banyak pertanyaan masih belum terjawab, artefak ini tetap menjadi bukti nyata akan kreativitas dan ekspresi manusia yang telah ada sejak zaman kuno. Iguana Moke. Penemuan artefak Iguana Moke di situs peninggalan budaya Moke di Peru telah menggemparkan dunia arkeologi. Tim arkeolog internasional yang dipimpin oleh Dr. Maria Sanchez menemukan artefak unik berbentuk iguana ini selama ekspedisi penelitian di lembah Sungai Moche. Terbuat dari batu andesit dan diukir dengan sangat detail, Iguana Moke memiliki karakteristik yang menarik, termasuk postur duduk tegak dengan kepala menengadah ke langit dan ukiran simbol-simbol geometris di tubuhnya. Para ahli menduga Iguana Moke memiliki peran penting dalam ritual keagamaan masyarakat Moke. Dr. Sanchez mengemukakan teori bahwa artefak ini mungkin berfungsi sebagai perantara antara dunia manusia dan alam dewa, khususnya dalam ritual yang berkaitan dengan permintaan hujan atau prediksi cuaca. Penemuan ini memberikan bukti konkret tentang kompleksitas sistem kepercayaan Moke dan hubungan erat antara agama, alam, dan teknologi dalam masyarakat mereka. Beberapa ahli juga meneliti kemungkinan hubungan antara Iguana Moke dan fenomena astronomi. Dr. Carlos Rodriguez, seorang ahli arkeoastronomi, berpendapat bahwa orientasi kepala iguana yang menengadah ke langit mungkin berkaitan dengan pengamatan pergerakan benda-benda langit yang penting bagi siklus pertanian Moke. Selain itu, penemuan ini memicu diskusi tentang interaksi antara budaya Moke dan peradaban lain di Amerika Selatan kuno, dengan beberapa elemen desain menunjukkan kemiripan dengan motif dari kebudayaan Nazca dan Tiwanaku. Penemuan Iguana Moke memberikan wawasan baru tentang peradaban Moke. Namun, ketiadaan bahasa tulis menjadi kendala utama dalam memahami artefak ini. Penelitian lebih lanjut dengan teknologi modern diharapkan mampu mengungkap lebih banyak rahasia tentang peradaban kompleks ini. Alien. Di tengah gurun Nazca yang gersang, sebuah penemuan arkeologi mengguncang dunia ilmiah pada tahun 2017. Sekelompok arkeolog menemukan serangkaian artefak misterius yang bentuk dan karakteristiknya sangat tidak biasa. Artefak-artefak ini terdiri dari mumi berukuran kecil dengan kepala memanjang dan 3 jari, serta berbagai benda lain yang tampak asing. Keunikan artefak Nazca ini sungguh menakjubkan, dengan kepala yang sangat memanjang, mata besar dan dalam, serta struktur tangan dan kaki dengan 3 jari panjang dan ramping. Seluruh tubuh mumi dilapisi semacam kulit putih bertekstur halus yang menyerupai logam. Bahan penyasan artefak ini juga membingungkan para peneliti, dengan komposisi yang tidak lazim dan tahan terhadap proses pelapukan alami. Kegunaan dan fungsi artefak Nazca masih menjadi perdebatan sengit. Beberapa teori menyebutkan bahwa ini mungkin representasi ritual makhluk mitologis, model anatomis untuk tujuan medis, atau bahkan kapsul waktu dari peradaban maju di masa lalu. Signifikansi penemuan ini sangatlah besar dalam dunia arkeologi dan sejarah manusia. Jika terbukti asli dan berasal dari bumi, artefak ini akan mengubah total pemahaman kita tentang kemampuan teknologi manusia kuno. Jika berasal dari luar bumi, ini akan menjadi bukti konkret pertama tentang keberadaan kehidupan cerdas lain di alam semesta.
para ilmuwan telah melakukan berbagai upaya untuk mengungkap misteri ini, termasuk pemindaian dengan teknologi canggih, analisis DNA, dan studi isotop stabil. Hasilnya mengejutkan. Struktur internal mumi konsisten dengan makhluk hidup, namun dengan pola yang tidak biasa. Kontroversi dan perdebatan terus menyelimuti artefak Nazca dengan berbagai teori dan kritik yang bermunculan. Beberapa menganggap ini sebagai penipuan canggih, sementara yang lain berspekulasi tentang eksperimen genetik kuno atau bahkan kontak dengan alien. Paku. Pada awal tahun 2020, sebuah penemuan arkeologi yang mengejutkan terjadi di reruntuhan Kastil Bornholm, Swedia. Para arkeolog menemukan sebuah paku kecil berukuran sekitar 6,4 cm yang memiliki desain kepala yang sangat tidak biasa. Kepala paku tersebut dihiasi dengan 6 wajah manusia yang menyatu dan hanya memiliki 6 mata. Penemuan ini segera menarik perhatian para ahli dan memicu berbagai spekulasi mengenai asal-usul dan makna dari artefak misterius ini. Karakteristik yang paling mencolok dari paku ini adalah kepalanya yang berukuran sekitar 1 cm dan menampilkan 6 wajah manusia yang menyatu dengan cara yang aneh. Yang membuat artefak ini semakin membingungkan adalah fakta bahwa hanya terdapat 6 mata pada ke-6 wajah tersebut. Bukan 12 seperti yang seharusnya dimiliki oleh 6 wajah manusia normal. Desain yang tidak lazim ini memunculkan banyak pertanyaan tentang makna simbolis di baliknya. Apakah ini merupakan representasi dari suatu dewa atau makhluk mitologis? Atau mungkinkah ini memiliki fungsi ritual tertentu? Hingga saat ini, para ahli masih belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Kontroversi utama seputar paku 6 wajah ini berkaitan dengan asal-usul dan kegunaannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa artefak ini kemungkinan besar merupakan peninggalan Romawi kuno, mengingat kecanggihan pengerjaannya dan kemiripan dasarnya dengan representasi dewa Romawi Janus. Namun, tidak adanya preseden dalam mitologi Romawi untuk makhluk berwajah 6 membuat teori ini masih diperdebatkan. Sementara itu, fungsi paku ini juga masih menjadi teka-teki. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan fungsi dekoratif, signifikansi religius, atau bahkan penggunaan sebagai jimat. Penemuan ini semakin menarik mengingat lokasi ditemukannya, yaitu Kastil Bornholm yang memiliki sejarah panjang lebih dari 800 tahun. Selama periode tersebut, kastil ini telah berfungsi dalam berbagai kapasitas, mulai dari istana kerajaan hingga penjara, sebelum akhirnya hancur dalam kebakaran besar pada tahun 1806. Konteks historis yang kaya ini menambah lapisan misteri pada asal-usul paku tersebut, memunculkan pertanyaan apakah itu dibawa ke kastil oleh salah satu penghuninya atau mungkin merupakan peninggalan dari periode yang lebih awal. Penemuan terbaru di Kastil Bornholm telah membuktikan bahwa sejarah masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Paku 6 wajah misterius ini menjadi bukti bahwa kreativitas manusia telah ada sejak zaman kuno dan terus menginspirasi kita hingga kini. Penemuan situs arkeologi Selva di Milano. Di jantung hutan lebat Soriano nel Cimino, Italia, tersembunyi sebuah situs arkeologi misterius yang dikenal sebagai Selva di Milano. Situs ini menampilkan altar batu yang dipahat dari batuan vulkanik, tersembunyi di balik gulma dan pepohonan seolah alam sendiri berusaha menyembunyikannya. Keunikan situs ini terletak pada keahlian pembuatannya, dengan tangga dan altar yang dipahat dengan presisi tinggi. Monumen paling terkenal, batu pengkhotbah, berdiri megah di antara altar-altar lainnya, menjadi saksi bisu kecanggihan peradaban kuno. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari situs ini adalah keberadaan salib yang terpahat di salah satu altar. Meskipun awalnya mungkin dianggap sebagai simbol Kristen, para ahli percaya bahwa salib itu memiliki fungsi astronomis. Hipotesis ini didukung oleh orientasi dari posisi salib yang tampaknya dirancang untuk membantu pengamatan bintang. Keberadaan makam-makam Romawi di sekitar situs yang ditambahkan setelah altar-altar dipahat menambah kompleksitas sejarah tempat ini dan memunculkan spekulasi tentang pentingnya situs ini bagi bangsa Romawi. Penemuan Selva di Milano telah memicu berbagai diskusi dan penelitian lebih lanjut di kalangan arkeolog dan sejarawan. Tanpa bukti tertulis atau artefak tambahan, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, menjadikan situs ini salah satu contoh penemuan arkeologi misterius yang menantang pemahaman kita tentang masa lalu.
Kontroversi juga muncul seputar interpretasi situs ini, dengan beberapa peneliti berpendapat bahwa situs ini memiliki fungsi religius atau seremonial, sementara yang lain percaya bahwa itu mungkin digunakan untuk tujuan yang lebih praktis seperti pengamatan astronomi. Papan permainan kuno. Penemuan arkeologi yang menakjubkan telah menggemparkan dunia sejarah dan permainan. Di Provinsi Sichuan, Tiongkok, ditemukan sebuah papan permainan kuno yang diukir pada batu solid berasal dari era Tibet Tubo sekitar 1200 tahun lalu. Artefak unik ini menampilkan kisi-kisi rapi dengan 100 kotak, berbeda dengan papan catur modern yang memiliki 64 kotak. Keunikan lainnya adalah adanya alur di kedua sisi papan yang diduga sebagai tempat untuk meletakkan bidak-bidak permainan. Penemuan serupa juga pernah dilaporkan di Maizo, Kungar, Tibet beberapa tahun sebelumnya, memperkuat dugaan bahwa permainan ini memiliki akar yang dalam di wilayah Tibet kuno. Penggunaan batu solid sebagai media menunjukkan keahlian dan teknologi pengerjaan batu yang maju pada masa itu, sekaligus mengindikasikan bahwa permainan ini dianggap penting dan berharga. Provinsi Sichuan yang berbatasan dengan Tibet merupakan wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, menjadi titik temu berbagai peradaban pada masa lampau. Meskipun jelas bahwa artefak ini adalah papan permainan, detail spesifik tentang cara bermainnya masih menjadi misteri. Namun, keberadaannya menunjukkan bahwa permainan strategi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Tibet kuno. Mungkin berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk melatih pemikiran strategis. Penemuan ini telah memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan ahli. Beberapa berpendapat bahwa papan ini mungkin merupakan bentuk awal dari catur, sementara yang lain menyatakan bahwa ini adalah permainan yang sama sekali berbeda. Perdebatan juga muncul mengenai asal-usul permainan ini, mengingat komposisi multi-etnis daerah Tibet kuno. Ada yang berpendapat bahwa ini mungkin hasil pengaruh dari India, sementara yang lain menyatakan bahwa ini mungkin merupakan inovasi asli Tibet. Terlepas dari perdebatan ini, penemuan tersebut telah mendorong penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara permainan kuno dan perkembangan pemikiran strategis dalam berbagai peradaban. Israel, negara yang sering dikaitkan dengan Yudaisme, ternyata menyimpan banyak situs bersejarah yang berkaitan dengan kekristenan. Salah satu penemuan menarik adalah kolam dan air mancur yang ditemukan di dekat sebuah gereja tua di Yerusalem. Penemuan ini, yang baru diakui signifikansinya pada tahun 2016, menggambarkan kompleksitas sejarah dan budaya di wilayah tersebut. Kolam dan air mancur ini diperkirakan dibangun pada era Bizantium sekitar abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Ukuran kolam yang besar menunjukkan kemungkinan bahwa struktur ini merupakan bagian dari kompleks yang lebih besar. Mungkin digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pembaptisan. Keunikan penemuan ini terletak pada air mancur yang dihiasi dengan patung-patung nimfa. Dipercaya sebagai yang tertua dari jenisnya di Israel. Patung-patung ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan pada masa itu. Menariknya, beberapa sarjana berpendapat bahwa air yang digunakan di situs ini mungkin lebih tua daripada konstruksi kolam itu sendiri, menunjukkan adanya penggunaan air tersebut dalam praktik keagamaan jauh sebelum kolam dibangun. Penemuan ini memiliki signifikansi historis yang besar, terutama dalam konteks sejarah kekristenan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembaptisan yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul ayat 26-40 dalam Perjanjian Baru mungkin terjadi di lokasi ini. Jika benar, ini akan memberikan wawasan baru tentang praktik keagamaan awal dan penyebaran kekristenan di wilayah tersebut. Namun, penemuan ini juga memunculkan kontroversi dan perdebatan di kalangan arkeolog dan sejarawan. Beberapa pihak mempertanyakan keaslian dan tujuan asli dari kolam dan air mancur ini. Ada yang berpendapat bahwa kolam ini mungkin lebih bersifat sekuler, digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi atau mencuci daripada untuk tujuan keagamaan. Jejak tangan kuno. Salah satu penemuan yang menarik perhatian baru-baru ini adalah jejak tangan kuno yang ditemukan di Rosyth, sebuah pulau di Kepulauan Orkney, Skotlandia.
Jejak tangan ini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun dan berasal dari seorang pandai logam Picts, sebuah peradaban misterius yang pernah mendominasi wilayah utara Inggris dan Skotlandia. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan keterampilan peradaban Picts yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Jejak tangan ini ditemukan di situs Swanndro yang terletak di tepi pantai Rosyth. Jejak tangan yang ditemukan ini tidak hanya unik karena usianya, tetapi juga karena kondisinya yang terawat dengan baik. Jejak tersebut ditemukan pada sebuah batu besar yang digunakan sebagai landasan dalam proses penempaan logam. Selain jejak tangan, terdapat juga bekas lutut yang menunjukkan posisi kerja pandai logam tersebut. Temuan ini memberikan gambaran yang sangat pribadi dan mendalam tentang individu yang pernah bekerja di sana, sesuatu yang jarang ditemukan dalam arkeologi. Penemuan ini sangat penting karena memberikan informasi langsung tentang kehidupan sehari-hari dan keterampilan teknis masyarakat Picts. Jejak tangan ini menghubungkan kita dengan masa lalu dengan cara yang sangat personal, memungkinkan kita untuk membayangkan bagaimana seorang pandai logam bekerja dalam kondisi yang sempit dan gelap. Mungkin hanya mengandalkan cahaya api untuk menilai suhu logam yang sedang ditempa. Batu yang digunakan sebagai landasan adalah batu pantai yang besar, menunjukkan penggunaan sumber daya lokal yang cerdas oleh masyarakat Picts. Proses penempaan dilakukan di ruang kecil yang melindungi api dari angin, memungkinkan pandai logam untuk mengontrol suhu logam dengan lebih baik. Ini menunjukkan tingkat keahlian dan pengetahuan teknis yang tinggi dari masyarakat Picts dalam bidang metalurgi. Montejo de Termes. Di jantung Spanyol, tersembunyi sebuah situs arkeologi misterius bernama Montejo de Termes. Terletak di Provinsi Soria, Castilla y León, situs ini merupakan peninggalan peradaban Celtiberian yang ditemukan pada awal abad ke-20. Para arkeolog terkesima dengan keunikan arsitektur kota kuno ini, di mana bangunan-bangunan megah dipahat langsung dari batuan bukit. Keistimewaan Montejo de Termes terletak pada perpaduan gaya arsitektur dari berbagai era, mulai dari struktur asli Celtiberian hingga bangunan bergaya Romawi yang dibangun setelah penaklukan pada abad kedua sebelum Masehi. Saluran air, forum, dan bangunan publik besar menunjukkan kejayaan kota ini di bawah kekuasaan Romawi. Signifikansi Montejo de Termes terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang sejarah semenanjung Iberia. Situs ini menjadi bukti nyata transisi kekuatan dari suku Celtiberian ke Kaisaran Romawi, serta bagaimana kedua budaya tersebut berbaur. Berbagai artefak yang ditemukan, mulai dari tembikar hingga koin, membantu para sejarawan merekonstruksi kehidupan sehari-hari penduduk kota kuno ini. Bahan utama yang digunakan dalam pembangunan kota adalah batuan setempat yang dipahat dengan keterampilan tinggi, menunjukkan keahlian arsitektur yang mengagumkan mengingat keterbatasan teknologi pada masa itu. Montejo de Termes awalnya berfungsi sebagai benteng pertahanan strategis bagi suku Celtiberian melawan invasi Romawi. Lokasinya di puncak bukit memberikan keuntungan taktis yang signifikan. Setelah ditaklukkan Romawi, kota ini berkembang menjadi pusat administratif dan perdagangan penting. Sistem pertahanan kota ini sangat canggih, memanfaatkan topografi alam bukit dan dilengkapi dengan tembok pertahanan tambahan. Saluran air bawah tanah tidak hanya berfungsi untuk pasokan air, tetapi juga sebagai jalur evakuasi rahasia saat terjadi serangan. Montejo de Termes masih menyimpan banyak misteri. Para ahli masih memperdebatkan kronologi pemukiman, fungsi beberapa struktur bangunan, dan sejauh mana pengaruh budaya Romawi terhadap penduduk asli. Meskipun banyak yang telah terungkap, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tuntas mengenai situs bersejarah ini.